Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rafa di channel No Idea Indonesia. Kali ini kembali lagi ke segmen podcast. Dan kali ini gue gak bakal sendiri. Kali ini ada bintang tamu kedua di channel ini. Namanya Julia, teman gue. Say hi. Halo. Aduh, deg-degan sumpah asli. Ngakak. Seperti podcast Iya, pertama saja. Oh iya, sorry. Grogi parah. Halo, gue Julia, temannya Rafa, bener itu. Karena kita sekampus, sejurusan juga, malak nggak tuh? Angkatan 2018, anak Unsri. Ya, kayaknya itu dulu deh ya, perkenalan awalnya. For your information, Julia ini bukan podcast pertamanya, tapi seperti ini ya, podcast pertama. Gimik. Bagus sekali gimmicknya ya. Tema kali ini sebenarnya mau ngomongin, Apa tuh? pengennya mau ngomongin organisasi sih. Cuman dengan tema yang membosankan seperti itu ya, sepertinya tidak akan laku ya. Enggak juga. Sebenarnya menurut aku, kalau misalkan kita buat sesuatu pun bahasanya menurut orang membosankan, itu tuh balik-balik ke gimana cara kita deliver. Maksudnya kayak kalau misalkan kita tahu topiknya membosankan nih, kayak ya jadi organisasi itu adalah ya orang pasti kayak ya anjir ini apa nih bahan mata kuliah ya ngantuk banget gitu. Tapi kalau misalkan kita deliver kayak organisasi apa nih gini, misalkan organisasi itu sebenarnya gini kayak tau gak sih, sebuahnya tuh tergantung dengan cara kita bicara, kayak intonasi kita, nada kita, cara kita kasih jeda, itu tuh mempengaruhi kalau menurut aku ya. Apalagi pembawaan nada yang tinggi atau rendah atau sedang gitu, itu tuh mempengaruhi banyak banget. Belum masuk tema saja kita sudah dapat pengalaman teman-teman. Nangis. Ya maaf ya, sebenarnya maaf banget nih pendengar ini, karena gue orangnya bacot parah, jadi kayak kita mungkin bisa tag ini 5 jam lebih sih kayaknya. tinggal yang ngedit, yang ngekatnya nangis nih. Oh iya benar. Maaf, tukang edit semangat. Yang jelas kami ini ya, nggak akan formal banget mentang-mentang temanya organisasi. Yang jelas, iya. nanti cocok sih. Bukannya jadi podcast, jadi ini kuliah online. Iya, makanya tuh maksud aku balik-balik ke cara delivernya tadi. Kalau misalkan aku menyampaikan, aku ditanya kayak kita cuman Q&A doang, kayak apa yang dimaksud dengan organisasi? Wah, Sudah. aku jawab, organisasi adalah itu namanya kita lagi UTS. Udah. Nggak mungkin. Udah langsung di close nih video langsung. Iya, kayak apaan nih? Bukan di close, di dislike cukup tuh. Weh. Enggak, jangan pundung dulu, belum kata-kata nih. Pemanasan. Boleh di-share dulu ini pengalaman dari ini enaknya manggilnya apa ya kalau di sini? Ya Jul dong. Oh, Jul ya. Julia. Boleh di-share dulu nih pengalamannya dari si Julia. Apa aja nih pengalaman organisasi yang udah dijalanin? Aku tuh bingung ya sebenarnya, karena kayaknya aku tuh terorganisir dari SD, dari SD dong. Karena dari SD aku tuh ikut paduan suara. Iya serius, paduan suara. Tapi paduan suara tuh kan cuman komunitas ya, karena maksudnya tuh nggak sampai kita tahu gitu pengen apa nih di sini. Oh kita harus gini, harus ini, ada ini. Kita kan nggak tahu kan, masih SD kayak gitu. Cuman yang jelas udah bisa diatur. Oh ternyata kalau misalkan kita mau ikut paduan suara kita harus ini. Terus kita nanti kayak gini waktu tampil, mulai rapi gitu, mulai rapi. Jiwa organisasi sejak dini sekali ya. Iya, mantap nggak? SMP tuh aku belum bisa organisasi, padahal orang tuh mulainya dari SMP ya nggak sih? Berarti ini kami tidak salah cari narasumber, sudah benar-benar sudah berpengalaman. Ini kalau udah ada sertifikatnya sudah berpengalamannya bertahun-tahun nih pengalamannya. Lebay. Iya nggak, tapi bener nggak sih orang tuh mulai organisasi itu dari SMP harusnya, kayak mulai ikutan OSIS atau PMR atau apa gitu, iya nggak? Yang SMP-nya yang nggak aktif-aktif, masalah gituan gimana tuh?
No offense ya, no offense untuk beberapa SMP. Paskib sih, tapi biasanya anak SMP mah Oh, paskib sama OSIS yang itu mah jalan. wajib ada kalau masalah paskib. Dibutuhin tiap Iya. Senin. Iya bener. Tapi nggak apa-apa, aku dulu no lab juga waktu SMP. Soalnya aku ikut ini kan program Axel. Jadi anak Axel tuh nggak boleh ada ekskulnya. Jadi Oh. waktu aku dulu pengen penasaran gimana ya rasanya ikut PMR, gimana ya rasanya ikut ini itu, dia nggak bisa karena emang nggak boleh. Jadi udah skip aja. Tapi tetap ikut Padus, gila nggak sih, kayak Padus is my life or something Sampai sekarang ya. Hebat sampai sekali. sekarang. Ini suaranya sudah terlatih bertahun-tahun dari Iya. SMP. Iya betul banget. Iya, jadi SMP tetap ikutan Padus. Tuh nggak sih kalian buat yang kalau misalkan kita upacara, terus ada upacara penurunan bendera kan, Aubade namanya, kalau kalian nggak tahu. Nah, itu tuh isinya adalah anak-anak SMP dan SMA dari berbagai sekolah tuh nyatu tuh di lapangan, terik-terik, panas-panas, nyanyi. Oh. Sebuah. Nah, Wah, gitu. nggak terbayang. Mana panas ya sambil nyanyi. Kita Iya, yang karena sore. berdiri aja, cuman modal berdiri aja kadang capek tuh. Iya emang. Tapi seru sih karena kayak sebelumnya tuh kan pasti latihan terus kayak dapat teman. Enggak sih, bohong, karena aku nggak punya teman dari situ. Tapi ada yang bilang nih nanti organisasi itu ganggu jam belajar, ganggu sekolah nggak sih? Enggak dong, enggak gitu. Jadi menurut aku ya, itu tuh sebenarnya kalau udah kebanyakan ikut mungkin bakal sedikit pusing, kayak wah anjir yang mana nih prioritas, yang mana yang mau diikuti nih, kayak gitu mungkin bakal mikirnya. Tapi kalau misalkan aku makin kesini tuh kayaknya enggak deh, kayak udah tahu aja, oh kalau misalkan program ini sudah kelar, ya sudah aku bisa ke tempat lain. Kalau misalkan ternyata di sini belum bentuk program, oh ternyata aku harus ke sini dulu. Kalau misalkan di sini ada rapat yang baru bahas sesuatu dan aku rasa aku perlu ikut untuk nyumbang ide, oh berarti aku harus ke sini. Waktu misalkan ini sudah berjalan dan aku sudah tahu kalau misalkan orang itu bisa handle, ya udah kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya kalau menurut aku. Masalah nugas, kuliah atau belajar ya yang masih sekolah, nggak ada ganggunya sama sekali. Karena dulu nih, ini aku mulai aktif organisasi itu mulai dari SMA. SMA aku ikut Padus. Tahun pertama kayak baru melek tuh kan, oh ternyata kalau misalkan Padus yang beneran tuh kayak gini ya, harus ada duit kas, harus ada program yang mana yang mau diikutin, ada pemilihan ketua dan perangkatnya, gitu-gitu baru sadar gitu. Tapi selama itu aku nggak pernah bolos, nggak pernah mau bolos, kecuali emang terpaksa dan ada surat tugasnya gitu, baru aku mau. Kalau teman-teman aku tuh sudah riang gembira, ayo kita ke kantin. Nah itu teman-teman aku, dispen jam 1, dia jam 7 sudah keluar memberikan surat dispen. Wah, itu suatu pengalaman yang jangan dicontoh ya untuk poin terakhir tadi, tolong. Iya, itu teman-teman, itu bukan gimmick tapi itu beneran ya sebenarnya. Karena kan maksudnya kita nggak bisa paksain gitu. Kalau misalkan emang ternyata teman-teman aku ini adalah orang yang lebih suka bermain atau belajar di luar kelas, ya mau digimanain gitu kan. Ada kesempatan lagi, ya kali nggak kue gitu pasti mikirnya. Ya nggak? Tapi kayaknya kalau udah dispen jam 1 keluar jam 7 itu sesuatu yang kelewatan. Iya, itu nggak apa-apa. Soalnya ya mereka anak IPS rata-rata begitu. Bukan mau diskriminasi antara Ya. IPA dan IPS ya. Cuman kayaknya kalau penglihatan aku, anak IPS tuh lebih banyak jam kosongnya ketimbang anak IPA gitu. Tapi nggak tahu ya kalau di sekolahan lain tuh gimana. Nggak usah tersinggung ya teman-teman. Ini nggak ada No menyangkut offense. pautkan sekolah manapun gitu. Cuman contoh aja. Cuman beberapa oknum saja. Iya betul. Iya kayak gitu. Nah dari situ tuh aku selalu prioritasin pokoknya belajar, kelas, tugas itu tuh di atas daripada latihan gitu. Jadi kalau misalkan rapat pun teman-teman aku ntar ke kelas, Jul, ini ayo keluar mau rapat ini. Aku bilang aku nggak mau, nanti tunggu istirahat aja gitu. Oh, ceritanya itu Gila. ngajak rapat pas jam kelas ya? Iya. Wah, Iya, karena posisinya aku leader kan.
Wah, Aku ketua. Iya serius Oke, aku oke. ketua. Tapi aku nggak suka maksudnya ikut-ikut yang kayak gitu. Jadi apalagi itu jam favorit aku. Misalkan kayak pelajaran fisika atau pelajaran biologi, kimia gitu-gitu, aku nggak mau keluar. Aduh nanti aja ya. Belum dispen loh ini. Nah, ujungnya nggak mau berantem, ya udah mereka keluar. Ya udah nggak apa-apa. Karena wakil aku dulu anak IPS kan. Jadi ya udah sama wakil aku mereka main atau mereka ngapain bahas sesuatu, ya nggak apa-apa. Aku pun juga nggak ada rasa kayak anjir lu ngelewatin gue ya, nggak ada kayak gitu. Jadi kayak biasa aja. balik ke rasa sama saling pengertian lah ya di antara si Julia sebagai leader sama si Iya, temannya tadi sebagai wakil. iya, Berhubung dari bidang dari yang berbeda IPA sama IPS, tanpa nganggu tugas atau jam sekolah, ya itu tergantung kalian aja manajemen waktunya gimana. Kayak bener. misal kalau manajemen waktu kalian bagus nih, ya kelar. Cuman ada resikonya, ya capek, letih, lesu, Wah, 5L. itu tuh kayaknya itu tuh adalah resiko yang harus kita ambil. Tau nggak, dulu Ya, badan aku tuh kayak ranting pohon, sumpah demi Allah. Iya serius, tulang doang. Sampai kayak teman aku nih ya, kadang-kadang kan, jadi kalau misalkan seragam tuh kan kita tiap hari ganti-ganti ya sekolah. ya, Waktu itu hari Senin tuh memang semua seragam yang dibuat tuh agak longgar gitu. Terus teman aku tanya sebangku, Julia, semalam Julia makan gak Julia? Kayak gitu. Kan aku kayak, emang kenapa? Iya soalnya kurus banget kamu katanya. Demi Allah tirus banget. Terus kayak tulang semua, nggak ngerti lagi lah. Karena itu ya capek. Maksudnya ya kita kan harus belajar nih, terus harus ngurusin event juga. Jadi kayak ya semua waktu, tenaga, pikiran tuh terkuras semua gitu. Aku sampai rumah setiap hari pulang sekolah itu tidur pasti. Jam 6 sampai rumah saking capeknya ya. tidur. Iya sumpah tidur. Karena kayak kita tuh udah nggak mikirin lagi loh. Bodo amat dah makan gimana-gimana, yang penting tuh udah tidur, rebahan, udah selesai gitu. Sumpah kayak gitu. Karena capek ya, apalagi mungkin ekskul aku sendiri tuh yang memerlukan waktu banyak, mengulang-ulang lagu, terus mau nyamain suara, dan itu Latihan. berdiri. Nah, dan Itu berdiri. berdiri. Wow. Iya serius. Jadi Pikiran tuh, fisik kepake semua itu. iya makanya kan. Jadi kami tuh setengah dua sampai jam 5 atau setengah 6 berdiri. Bisa dibayangkan, sepertinya membayangkannya saya sudah lelah ya. Iya Apalagi banget. kalian yang berada di sana. Wah iya banget itu. Tapi sebagai yang mengambil dan memilih dan menentukan ekstrakurikuler yang kalian ambil itu, ya itu tanggung jawab. Yang Benar. kalian pilih ya harus kalian selesain lah. Betul. Apa yang kalian jalanin ya harus yang kalian selesain. Jangan sampai kalian udah milih, tahu-tahu di tengah udah ngilang. Ini Benar. saya tujukan terhadap orang-orang di luar sana yang berhenti Tag di tengah semua jalan, tag semua orang yang merasa, buka kurung yang merasa ya. Oh ya. Oknum-oknum yang merasa udah milih, udah aktif-aktifnya hilang di tengah jalan. Orang udah percaya, udah wah ini orang rajin kali di organisasi ini, tahu-tahu ngilang. Jangan begitu, tolong diselesaikan tanggung jawabnya. Gue tahu organisasi itu ada kala lo bosen, ada kala lo capek. Tapi percayalah, kalau lo nyelesain itu, lo nyelesain tanggung jawab lo nyelesain jalan lo bakal ada kepuasan tersendiri di akhirnya. Benar nggak tujuh? Iya sih. Iya benar, maksudnya kayak anjrit lu bangga lu cuma nebeng nama doang di organisasi. Wah, 7 poin tuh. Iya, karena aku nggak suka main aman. Aku suka ribut-ribut, kekerasan, baku hantam. Nah itu nggak bohong. Jadi iya benar ya, maksudnya kayak kok bisa gitu. Atau mungkin itu didikan masing-masing juga ya. Maksudnya orang tuh kan punya masing-masing disiplin diri ya. Kita tuh pasti disiplin. Aku yakin banget kita tuh orang yang disiplin. Cuman beda bidang-bidang aja. Maksudnya kayak aku disiplin nih urusan kuliah. Wah, mohon maaf kagak bisa diganggu ya. Tapi ada orang yang disiplin tuh soal urusan organisasi. Pokoknya apapun terjadi organisasi gue duluan yang harus diselamatkan.
kuliah nanti. Nah ada yang kayak gitu, maksudnya tuh kayak ya udah. Balik Aku lagi ke percaya pandangan sih. kita masing-masing. Benar, yang mana? Makanya tuh sebenarnya ya, kalau misalkan ini bukan cuma organisasi sih, maksudnya pun acara apapun atau apapun deh intinya, itu tuh perlu yang namanya skala prioritas. Jadi kayak kita tuh harus tahu yang mana yang mau diduluin, yang mana prioritas utama kita. Apakah misal spending time sama keluarga, quality time gitu, atau malah yang punya pacar pacaran sama pacarnya, atau hangout sama temen, atau rapat organisasi, atau kerja kelompok buat nugas, atau apa itu kan banyak tuh. Itu sehari-hari aja, belum ngomongin ini nih apa? Belum ngomongin masalah organisasi A bentrok sama organisasi B. Belum Baru acara kayak yang mau diselesain, iya, maksudnya tugas-tugas. banyak daily itu kan daily ya, daily life kayak Iya. misal aja nih, nggak usah disangkutin deh sama organisasi. Hari ini misalkan Rafa ngajak aku pergi, di sisi lain temen aku ngajak aku pergi, aku ada deadline tugas, aku harus ngajar misalkan, aku harus ini, aku harus itu kan semuanya tuh kayak wah anjir padat banget, gimana cara jalaninnya. Tapi kalau misalkan kita udah tahu yang mana diduluin ya udah kelar yang kayak gitu bakal kelar, nggak ribet sebenarnya tuh teman-teman, nggak ada ribetnya sumpah. Apalagi ya SMA tuh aku sudah mulai double organisasi itu. Jadi aku ikut Padus yang itu kalau lagi event pasti sibuk. Di sisi lain aku ikut ini juga, apa sih namanya, gerakan siswa anti narkoba. Keren gak aku Wow, polisi moral? keren banget gak tuh? Udah Padus. Apa tadi? Gerakan anti narkoba ya? Iya, gerakan siswa anti Gila narkoba. tuh. Iya, itu aku ikut juga, maksudnya kayak tapi itu ini sih apa, karena mudah juga menurut aku. Kerjaan itu kan adalah mengingatkan teman-teman nih kalau drugs itu berbahaya, terus gitu deh, merokok segala macam, pokoknya yang sosialisasi soal narkoba dan gimana bahayanya, itulah kerjaan buat lomba segala macam. Tapi ya udah kelar-kelar aja tuh Balik bisa. lagi ya itu tadi, balik lagi ke pandangan orangnya mau nyelesain yang mana dulu. Asal Makanya. manajemen yang benar, manajemen waktu yang benar, gimana lo jadwalin kegiatan lo. Kalau lo nggak bisa ya, saran gue ya jangan jangan dipilih, jangan diambil. Oh iya, Apa satu itu itu organisasi? penting. Astaga, Cut, silakan. itu Ngomong apa nih, gue udah lupa, buyar langsung ngisi kepalanya. itu ya Allah, behind the scene. Distract banget ya, kurang ajar si Cut ini. Kejut aku sumpah. Aku juga aku kayak Astaga. diem. Untung kau sebelum si Cut join, kau tuh sudah ngomong, aku pause. Aku bingung nge-pause ngapo dia nih. Karena kan aku Oh. pakai headset, ada yang masuk ke mic tuh kan ada bunyi tuh. Oh anjir, iya. Kejut aku, sumpah. Rotan aku siapa loh? Astaga, nyampe mana Anjing tadi? ya. Kagak tahu. Iya, ulang baru. Jangan. Kita sudah record 20 menit, Bu. Ya kali mau ngulang. Oh ya, nggak apa-apa. Aku sih nggak keberatan. Mari kita lanjut kemana tadi ya? Sudah lupa Waduh, kan? sudah Sudah lupa lupa. kan? Nanti distractnya gue taruh di ini ya, di akhir Dia video. ngesin. Bodoh. Behind the scene. Sumpah loh. Itu for your information, itu apa ya? Teman organisasi kami yang mencari Anjing emang. Waketum itu woi. Gue usir. Bodoh amat. yang mencari tadi for your information, ini meet-nya bekas rapat. Iya, tolol banget sih. Aduh, harusnya kita buat meet baru. Bego lah. Tahu-tahu ada yang masuk. Maaf kesalahan teknisnya. Ya, sorry guys. Emang Dan- agak ini nih. Maafkan ya Bodoh. karena Apa ya? tidak buat meet baru. Iya. Lanjut ke Jadi, evaluasi nih apaan? aduh ya Allah. Lupa udah apa lagi nih. Nih, lanjut lagi ke ini manajemen organisasi tadi. Yang pandangan tadi. Oh iya, ngomong apa ya? Udah lupa nih. Ya pokoknya gitulah intinya. Langsung ke distract, payah nih otaknya. Terus iya, pokoknya gitulah ya. SMA cuma ikut 2. Nah, kuliah, wih aslik banget, kayak semua tuh
kayaknya gue mau ikut ini, gue mau ikut ini, gue mau ikut itu, kayak gitu rasanya. Cuman ujung-ujungnya ikut padus lagi sih, nggak ada perbedaan, cuman ikut padus. Cuman menambah satu organisasi lagi saja. Oh, himpunan jurusan iya. Tapi itu maksud aku kan selalu ikut yang internal, kayak internal kamu. Wah, hebat kucing di rumah ini ya. Buat marah semuanya. Behind the scene nomor 2. Ya Allah, kaget banget gak sih kirain ada apa. Oke, kedengaran lagi. Ya emang orang gak ada kerudung di atas genteng. Bagaimana kagak kedengeran ini? Banyak sekali ya cobaan malam ini ya. Iya anjing gak ngerti. Dodol. Nah, ngomong apa tadi udah lupa. Organisasi ini. Kuliah. Oh ya. Jadi kuliah ini aku ikut padus as always. Aku ikut himpunan jurusan. Karena itu aku ketemu Rafa. Selain karena teman kuliah, tapi emang teman himpunan jurusan juga. Terus aku ikut padus lagi, tapi di luar, padus gereja yang isinya emang pelayanan kayak gitu. Terus alhamdulillah kemarin baru keterima beasiswa BI, jadinya ikut komunitas Genbi juga. Tuh, orang si Julia aja yang ada banyak organisasi masih bisa dapat tuh beasiswa. Itu nandain benar-benar nggak ganggu. Karena kayak gini ya, kebetulan aja nih. Tuhan tuh kayaknya udah set Julia tuh jadi anak akademik aja Julia. Waduh. Kamu nggak usah ya ikut ini itu, kamu fokus aja belajar. Nah kayak gitu kayaknya Tuhan tuh udah menempa kayak, pokoknya kamu organisasi tuh nggak usah inilah, itu pelengkap hidup kamu aja lah ya. Udah kayak gitu. Karena itu mungkin ya keset jadi kayak pokoknya akademik dulu gitu. Ternyata aktif organisasi masih dapat beasiswa juga. Iya, betul. For your information, Julia juga ngisi podcast di mana, Jul? Boleh dikasih tahu tuh? Oh iya, teman-teman, jadi aku sempat ngisi podcast Kelakar Genbi Sumsel. Itu podcastnya Genbi Sumsel. Jadi kalian yang mau dengar suara aku solo sendirian terus ketawa-ketawa kayak orang gila, freak banget, aneh, parah, itu ada di situ. Tapi bahasanya tuh enggak ini, maksudnya meskipun aku penyampaiannya tuh agak bobrok kayak gini tuh tetap aja itu informatif. Karena sebelum aku ngomong nyampein sesuatu itu aku cari dulu. Aku baca jurnal lah, artikel gitu. Boleh dikasih tahu tuh Genbi apaan? Jadi Genbi itu generasi baru Indonesia. Nah, jadi teman-teman yang berminat ya bisa masuk bisa apply beasiswa BI. Karena itu tuh isinya adalah bukan pelatihan sih ya. Kalau beasiswa yang lain ada satu lagi tuh beasiswa Jarum tuh kan emang bentuknya dalam pelatihan gitu kan yang pasti. Yeah. Nah, ini nih emang kayak kita dikasih wadah komunitas namanya Genbi tadi, Generasi Baru Indonesia, dan bakal punya divisi ada berapa ya? 4. Lingkungan hidup, lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, kewirausahaan sama pendidikan. Pokoknya itu tuh adalah beasiswa yang orientasinya tuh aktivitas sosial kayak gitu loh. Jadi ketika mereka kasih wadah juga maksudnya pengennya tuh aktif di kegiatan sosial. Karena pas pertama kali apply, formulirnya itu ada pertanyaan, kegiatan sosial apa yang kamu lakukan? Begitu. Jadi teman-teman yang mau join tuh bisa banyak lah, kegiatan sosial mah banyak. Kayak aku kemarin isi ikut padus gereja, jadinya pelayanan kan di ibadah. Terus sempet kayak ikut jadi volunteer gitu. Bisa juga dimasukin tuh jadi kegiatan sosial. Karena ya nggak dibayar ya kan, yang kayak gitu. Cuman murni keinginan hati kita aja pengen join gitu. Bisa apply-nya kemana, Jul? Apa? Tanggung infonya, bisa apply kemana tadi? Oh itu tapi biasanya ya di kampus-kampus yang kampus negeri. Tapi kalau di Sumsel nih itu Politeknik aja dapat, kayak UIN Raden Fatah juga dapat. Nah itu tuh biasanya pihak kampus bakal kasih info gitu terkait beasiswa ini ada atau enggaknya. Soalnya itu
Adanya di universitas negeri deh. Tapi kayaknya juga masih milih-milih kayaknya ya, nggak tahu juga sih. Aku nggak Oke. terlalu tahu kalau di luar. Makasih infonya Jul. Genbi tag saya, tidak bohong. Ayo Genbi, aku harus jadi brand ambassador dong. Gimana sih kalian? Genbi tag Julia sebagai brand ambassador. Tag Genbi. Silahkan. Genbi jadiin aku brand ambassador. Beneran Tag di Genbi. beberapa hari kemudian beneran di tag dah. Nggak mungkin, nggak denger pasti mereka. Nggak ada yang peduli sama aku. Aku ngapain? Channel kecil seperti ini mana nyampe ke beranda Genbi. Wah, kamu tidak tahu. Kalau misalkan ini di-upload ke story saya, Wah, teman-teman saya Genbi, wah. branding, jilat. Enak banget kan menjilat orang. Branding terus. Mantap. Lanjut, Iya. lanjut nih. Iya, Udah iya. bisa kita lihat nih. Si Julia banyak ada beberapa organisasi pas kuliah, tapi dia Mm-mm. udah malah dapat beasiswa. Malah nambah lagi organisasi setelah dapat beasiswa. Dan sampai sekarang nilai dia mana-mana aja tuh, nggak ada Oh iya. yang terganggu. Ini nih teman-teman ya, aku kan orangnya arogan dan sombong ya. Wah, Jadi iya serius, walaupun aku banyak kegiatan kayak gini, IPK aku tetap kumlot jatuhnya. ya itu sebuah fakta, tidak bisa diubah ya. Jadi menurut kalian yang ikut organisasi itu, aduh, susah nganggu kuliah, bacot. Kalian udah pulang kuliah tidur kan ngaku ya. Iya ampun. Yang Itu ngerjain, nggak apa-apa sih. yang Aku ngerjain. suka nih kalau sudah mulai ngatain orang kayak gini. Itu namanya nggak main aman. Aku suka. Ini udah Kalau masuk bisa, sesi misu-misu kan. iya. Kalau bisa tuh tag orang gitu, tag siapa gitu. Itu mantap. Nah, Buat kalian. biar sensasi dikit. Ya, Terus ntar bagian itu dipotong, diulang berkali-kali. dipotong, disebarin, Iya. diulang berkali-kali biar konteks utamanya hilang. Iya, yang penting kontennya naik. Ya, jangan, tidak. Kami tidak mengambil jalur itu ya. Haha. Iya. Karena kami, orang belakang kami konteks tidak lain. ada. Karena kami ngambil aman. Saya saja Iya. khawatir jika podcast ini dilihat dosen kami. Enggak dong. Aduh, dosen tuh sahabat baik aku. Kamu tau nggak? Chat kayak gini. Udah nyebut Selamat merek ya? pagi. Oh, udah nyebut merek ya? Oke. Enggak, aku nggak nyebut. Oh ya, aku ya. Nggak apa-apa. Aku tuh kan orangnya suka banget keributan dan baku hantam. Aku tuh orangnya nggak suka main aman. Nah, di sini gue makin berharap dosen-dosen gak ada yang lihat, sumpah. Oh nggak apa-apa. Gimmick, sensasi dong harus. Marketing. Cara menaikkan konten, potong, terus di-upload sampai orang penasaran sebenarnya orang ngomong apa ya. Jadi dia nonton dari awal. Sampai dicari ya segmen waktunya itu di mana. Ya yang mana nih? Yang mana? Ntar komennya rame deh. Aduh, thanks banget Julia, marketingnya sangat tidak berguna. Balik lagi. Oh, Balik iya. lagi ke organisasi. Banyak ya distract-nya Julia ini. Iya ya. Tidak apa-apa. Sorry. Balik lagi ke organisasi tadi. Buat kalian yang merasa organisasi itu nggak perlu, CV kalian kosong bangke. Aduh. Itu tuh harus enggak nih beneran ya. Saatnya balik lagi ke serius sebelum melawak lagi. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kalian tuh pikir dunia kerja tuh lembut dan tidak sejahat itu, wah kalian salah besar. Karena mulai sekarang aja nih ya, beberapa teman aku yang aku rasa lebih sibuk dan lebih banyak kegiatan sana sini ini itu tuh masih insecure dengan diri mereka, kayak aduh nanti gimana ya, aku dapat kerja nggak ya gitu. Padahal aku lihat tuh pengalamannya sudah wow luar biasa, ikut maksudnya punya pengalaman jadi MC misalkan ya, sama-sama nerima beasiswa juga, terus ikut organisasi yang lebih banyak, punya temen di mana-mana tuh, kayak mereka yang segitu-gitu aja tuh masih insecure sama diri sendiri. Kira-kira di masa depan nanti aku bisa jadi orang gak ya, bisa dapat kerja gak, masih begitu pikirannya. Lah kita tidur-tidur doang, kerjain tugas malas, kuliah online malah tidur, itu kayak kita nggak ada ngerasa sedikit ini tuh apa namanya tergerak dikit hati. Iya maksud aku tuh kayak ayolah guys, ini nih udah bulan Maret ya, udah tahun baru 2021, kalian masih mau gitu-gitu aja. Iya berubah dikit aja, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Mulailah niat kayak cari apa gitu, magang online kayak misalkan kalian emang mau yang maksudnya tuh ikut langsung bermutu gitu ya, magang online, atau emang coba ini ikut
organisasi, atau jauh dari situ ikut coba kepanitiaan atau apa, atau belajar skill baru, misalkan belajar buat ngedit atau Pokoknya ngapain. cari pengalaman lah ya. Iya, maksudnya mungkin tuh kita tuh belum ngerasa gitu. Kalau misalkan sekarang tuh masih kayak, ah ya udahlah nanti ini. Tapi kita tuh nggak tahu ke depannya nanti gimana. Orang sekarang aja kita tuh udah kebanyakan digantiin sama robot ketimbang sama manusia. Nah, kalau kita cosplay jadi robot juga nggak lucu gitu kan ya. Iya, maksudnya kayak gitu loh. Kalian tuh harus mikir ke depan, set up plan, mana nih kita mau jadi apa. Masa iya cuman dari sekarang nih ongkang-ongkang kaki. Kalau enggak, inilah apa, perbaikilah. Misalkan kayak dari IPK, ayo dong mulai rajin dikit gitu. Ayo dong, ikut organisasi mulai. Karena masa iya sih kalian membiarkan masa kuliah ya yang harusnya kita cari networking di mana-mana, kalian sia-siain aja gitu. Ntar takutnya ya umur 30 40 baru kayak anjing kenapa aku nggak ini ya dulu waktu itu. Oh padahal temen aku tuh udah di sini kerja, kenapa aku dulu nggak deket sama dia? Kan kayak gitu tuh kayak jangan sampai ada penyesalan lah. Ayolah, masa kayak gitu sih kalian? Iya dong. Kalau kayak kata bapak gua nggak usah jauh-jauh, Jul. Tadi lu nyontohin 30 sampai 40 pas umur 30 sampai 40 tahun kan? Kalau kata bapak gue jangan jauh-jauh deh. Dicontohin nanti pas lu nikah aja nggak ada yang datang, sumpah, karena nggak ada relasinya. Aduh, bener juga. Tapi nggak apa-apa, itu konsumsinya jadi dikit, jadi nikahnya murah. Ya, tapi kan tujuan diadakannya pesta yang mengundang orang-orang terdekat. Yes. Iya bener sih ya, ikut merasakan bahagia gitu. Iya. Enggak sih, tapi tuh ngeluarin banyak duit nikah di KUA aja lah. Nggak usah ada resepsi. Waduh. Aku miskin, ingin membangun rumah yang megah tapi. Nikah di KUA buat bikin rumah megah. Hemat Hemat sejak akad. Buset pelit banget ya. Bukan Padahal semenjak nikah membina tuh rumah ini tangga, sejak akad udah hemat. momen-momen yang kayak satu kali, sebenarnya sekali ya, cuman teman-teman jangan ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali lah. Hakikatnya kan sekali. Tidak ada yang ya. tidak ada yang mau begitu. Iya. Wah kagak tahu kita nih teman-teman yang denger, jangan-jangan udah berencana. Aku kayaknya mau punya istri 7, anak 23. Nah kita nggak tahu kan. Oh iya juga ya, seolah-olah kita mengecilkan sekali ya. Iya. Gimana coba, ternyata pengen punya istri 7, anak 23, cucu 115. Nah Kalau duit mereka mencukupi dan istri-istri pertama, kedua, ketiga menyetujui, ya kita tidak bisa bilang apa-apa, Zul. iya bener, apalagi istrinya ini semuanya orang kaya. Agak bingung sih, orang kaya kok mau ya sama orang begitu ya. Enggak, itu nggak mungkin. Ngarang-ngarang Itu guys. cuma beberapa, dan mungkin tidak ada. Iya sih, kayaknya nggak ada. Jangan sampai. Contohlah Iya. Gen Halilintar satu kali. Wah. Aduh, Itu jadi sebut merek mantap. anjing. Suka nih, udah ngetek-ngetek orang, suka aku. Pansos Ayo terus. dong, lagi dong, ayo dong. Contoh Lagi lah, dong. anaknya 11 tapi sukses semua. Pansos Karena masing-masing terus. punya konten ya, enak banget ya Allah. Masing-masing ada channel, masing-masing monetisasi sendiri-sendiri. Iya. Terus sekeluarga juga punya satu channel gitu. Iya, itu diajak ke minimarket, itu bukan jajan doang, itu minimarketnya dibeli. Wah, itu Rafathar. Kamu tahu dia pengen es krim, pabriknya yang dibeli. Mantap. Ingin aku menjadi Rafathar. Sebuah berita yang berfaedah sekali ya. Yang Iya dia yang teman-teman. headline-nya sering muncul di scrollan Instagram. Iya sih. Tapi maksudnya gini ya. Itu sebenarnya ada gunanya juga. Karena apa? Karena kalau aku nih ya, balik lagi ke organisasi akhirnya ya Tuhan. Oke. Iya serius, kalau di organisasi aku tuh udah pernah coba semua jabatan. Semua. Tapi walaupun nggak apa ya, nggak officially kayak Julia ketua departemen internal, nggak kayak gitu, nggak. Cuman semuanya tuh udah pernah aku rasain gitu. Dari jadi ketua, jadi wakil, jadi sekretaris, bendahara, ketua divisi, untuk humas lah, untuk apa lagi?
ya, konsumsi apa segala macam udah semua. Udah dicoba. Jadi kalau di bank ini harusnya udah jadi ini sih. Udah direktur ya. Udah dicoba Enggak sih, semua harusnya aku yang punya banknya. Waduh. Beda cerita. Kalau Anda yang punya banknya, Anda tidak perlu merasakan itu lagi, langsung jadi owner dong. Salah dong. Justru karena aku yang punya, aku yang bisa ngerasain semuanya. Biar Sebelum bisa aku coba rekrut semua. orang-orang, Okay. kan itu kerja aku harusnya. Bener nggak? Oh ya, benar. Benar. Logik dong aku nih memang. Itu Iya, sebuah serius. motivasi untuk menjadi owner sebuah bank ya. Amin ya Tuhan. Amin. Walaupun itu agak ngarang juga ngomongnya tadi, nggak apa-apa. Ya, doa juga nggak apa-apa kok, cuman doa. Iya, maksud aku nih teman-teman, sebenarnya ya, memang bener ya, bener adanya kalau misalkan kita ikut organisasi tuh jadinya capek, banyak keluhan, belum lagi acara kena marah, misalkan ya, rapat tuh kita kan nggak tahu ya, rapat nggak pernah berjalan mulus gitu loh. Sempat aja kita baku hantam sama orang, jadinya kayak musuhan bentar-bentaran doang, tapi dari semua itu, selain kita dapat sertifikat, yang kita perlu tuh sebenarnya pengalamannya. Pengalaman itu nggak bisa kita cari dari kuliah doang, duduk, nah itu kita nggak bisa dapat dari situ. Kita harus ikut ini, ikut itu, join kepanitiaan di sini, coba apply ini. Nah itu tuh yang susah itu. Ya bayangin aja ya, kalian ntar kerja, alhamdulillah nih, kupu-kupu tapi bisa kerja, entah kekuatan WD atau memang kekuatan doa ayah ibu ya, nggak tahu. tapi ujungnya di saat teman-teman kita lancar-lancar aja ngerjain sesuatu, karena itu dianggap sebagai basic skill yang harus kita punya saat kita bekerja, kita malah diem dan kita nggak tahu. Itu menyakitkan banget pasti rasanya. Pasti. Sampai bakal ada omongan dong otomatis kayak, ya ampun lu kuliah ngapain aja bro, kenapa kagak bisa beginian doang. Tuh yang kayak gitu tuh gimana coba, teman kita melihat kita rendah, apalagi bos kita, apalagi atasan kita, malah diinjak-injak, bukan direndahkan lagi. Makanya maksudnya tuh itu loh, teman-teman tuh harus mikirnya sampai situ. Wah, kira-kira nih kalau misalkan aku kerja terus aku nggak bisa ini, apakah aku akan baik-baik saja? Karena itu tekanan maksudnya kayak kerja aja udah dikasih target gitu ya, itu udah sebuah tekanan nih, apalagi ke lingkungan yang wah mantap ngata-ngatain kita doang karena kita nggak bisa, itu tekanan juga. Apakah teman-teman bakal survive di lingkungannya kayak gitu? Balik-balik korbannya jadi mental kalian sendiri. Bener, sesuatu yang nggak kalian duga hasilnya jadi parah sekali. Iya, bener loh itu. Jangan, maksudnya kayak ayo dong, ini kita berapa tahun lagi sih, nggak tahu lah ya pendengar, mungkin ada yang SMA atau emang udah kuliah semester berapa tuh, ayo buka matanya dong, ayo dong. Jadi aku pernah ya, aku join volunteer buat acara TO kayak gitu, dan dia itu aku waktu itu semester berapa ya? Aku waktu itu semester 4 atau semester 3, dan yang join ini ada yang semester 7. Bagi-bagi pengalaman, cerita-cerita, dia tau nggak bilang apa? Aku baru ini aku baru ini apply buat volunteer. Sebelumnya aku nggak ikut apa-apa, aku nggak ikut organisasi dan aku juga nggak ikut volunteer. Ini baru pertama kali aku ikut kepanitiaan kayak gini. Terus aku kaget kayak, anjir kok bisa lu? Tapi itu nggak apa-apa gitu ya. Ada kemauan, setidaknya ada kemauan dan ada perubahan dia, meskipun di akhir ya. Iya, nah maksudnya tuh kayak gitu ya. Semua orang tuh punya waktunya masing-masing. Mungkin sampai sekarang nih teman-teman masih kayak, kagak mau gue dijadiin babu organisasi. Bahkan adik aku yang agak bodoh memang bodoh, tapi dia kayak gitu juga. Waduh. Ngomongnya, iya sumpah kayak, kak ngapain sih kak capek-capek ikut organisasi ini, kau tuh cuma jadi ini doang, babu organisasi gitu-gitu. Tapi dia tuh nggak lihat value apa sih yang kita dapetin dari yang katanya jadi babu organisasi itu. Dia nggak tahu nih cara ngadepin orang, dia nggak tahu cara nego sama orang, dia nggak tahu how to organize people, dia nggak tahu gimana caranya kita presentasi, dia nggak tahu kita harus apa kalau misalkan ketemu orang dan segala macamnya, singkatan atau segala macam. Nah itu dia nggak tahu gitu loh. Sedangkan dia tuh udah underestimate kita cuman karena kita tuh capek pulang ke rumah bawa ini bawa itu, misalkan ya harus ngetik ini ngetik itu, nyusahin ini itu. Buat lo yang masih
kayak kata Julia tadi, gue sambung, buat lo yang masih mikir organisasi, ya gue tahu nggak dibayar capek doang jadi babu. Nah, Ya gue tahu, cuman dibayar terima kasih sama-sama dan kadang dibayar ada makan pahala. minum. Ya kadang-kadang Iya. jangan berpikiran gitu, karena apa? Pengalaman yang kalian dapetin itu mahal, lebih mahal dari capeknya kalian. Capek kalian tinggal istirahat udah sehat lagi. Betul. Pengalaman itu apa ya? Jauh kali itu. Kegunaannya jauh kali. Kalian mau nanti kalau udah ada anak nanya pengalaman, kalian nggak cerita apa-apa tuh? Enggak, bapak dulu duduk-duduk aja di rumah teras sambil ngopi. Begitu. Ya kan nggak lucu ya. Nggak ada. Nanti ayah ini apa, kuliah pulang gitu doang ngerjain tugas. Iya. Enggak, ayah dulu nongwet di kamar doang. Di kamar doang ngerjain tugas, kuliah online gitu doang kok. Iya, maksudnya kayak iya masa sih gitu tuh. Aduh, aku tuh nggak bisa kebayang sebenarnya teman-teman, nggak apa-apa ya. Semoga nih apa ucapan-ucapan pedas dari aku dan Rafa nih agak menyentuh jiwa kalian sedikit gitu loh. Ya nggak apa-apa, baru sadarnya sekarang. Yang penting tuh sadar gitu loh. Karena kita nggak tahu kan, waktu yang udah kita sia-siakan itu, aduh, efeknya tuh sampai kemana. Iya, betul. Kita punya waktu yang sama, 24 jam, kita punya kesempatan yang sama. Iya, itu ya. Aku tadi barusan cerita sama Rafa soal temen aku yang konsisten banget. Konsisten, sangat-sangat konsisten. Jadi dia itu cuman karena awalnya jadi pup dog waktu OSIS dari SMA, ujungnya dia mau nggak mau nih, kepaksa atau nggak kepaksa juga belajar buat desain. Yang awalnya desain cuma pakai Canva, cuma pakai apa sih aplikasi kayak PixArt, sampai sekarang pakai Adobe Family. Dan itu dia dibayar buat desain ini, buat logo ini, buat video ini, itu dia dibayar. Tahu nggak? Dari awal mula kepaksa ya. Iya, maksudnya kita nggak tahu nih teman-teman mulainya karena apa. Apakah karena memang teman-teman yang pengen, atau karena teman-teman tuh dihadapkan oleh suatu situasi yang memaksa kalian buat melakukan itu gitu. Kita nggak tahu ya kan. Iya udah, hasilnya kayak gitu. Dan apa? Dia konsisten. Jadi setiap hari 6-8 jam dia ngabisin waktu untuk 2 hal. 1, ngedesain, ngedit, ngegambar, ngelukis, pokoknya apapun itu yang dia pakai laptop. Yang kedua, kalau nggak dia baca jurnal internasional kayak The Economist, Harvard Review Business, nah gitu-gitu. Padahal dia tuh anak DKV. Sebuah waktu yang sangat sangat produktif sekali buat kalian yang denger ini. Dia berbakat, dia rajin, otak dia lancar, otak dia encer. Nggak bisa lo bilang gitu. Itu temannya Julia yang diceritain tadi, itu pengalaman yang ngomong, bukan masalah skill, bukan masalah otak. Kapasitas otak kita sama, asal mau belajar, itu aja. Pengalaman yang bilang, tuh lihat, dari kepaksa jadi duit. Benar. Jangan Wah, kalian nggak tahu nih, dia sekarang disuruh, tau nggak kalian, setiap 3 bulan kan BI ada laporan tuh ya. Nah dia yang desain. Wow, pusing nggak? Aku aja pusing denger nih ceritanya. Wih gila sih ini, keren banget dia. Awalnya kepaksa loh, dia cerita awalnya kepaksa kan, karena itu mau nggak mau jadi harus belajar, dan belajarnya itu diniatin gitu loh. Nah itu, jadi teman-teman tuh jangan, bener ya kata Rafa, jangan sampai kita pikir tuh, dia mah emang begitu, emang bawaan, yang kagak ada bawaan. Harga diri doang yang dibawa, sisanya tuh pengalaman dan belajar. Tuh. Dan ketekunan, konsisten, udah gitu doang. Kalau lo di lingkungan yang sama terus-menerus, ya gitu, lo gitu-gitu aja. Bener. Lo pindah lingkungan ke lingkungan A, B, terserah deh, sesuai kemauan lo, entah kepaksa kayak temennya Julia tadi. Nggak tahu kan kita hasilnya jadi gitu, jadi cuan, duit. Iya. Nah, di saat, maksudnya gini ya, di saat kita sekarang posisinya minta duit sama orang tua, lah dia kagak minta duit lagi. Dari yang kepaksa tadi, bayangin aja loh. Mari, itu sebuah ajakan secara tidak langsung keluar dari zona nyaman kalian. Iya, benar-benar. Tapi gimana juga tuh lingkungan mempengaruhi ya. Itu kan si temen aku tuh, dia kayak gitu karena lingkungannya ya anak-anak OSIS yang rata-rata tuh punya event banyak gitu kan ya.
Nah, maksud aku teman-teman, nggak salah punya teman banyak, oke? Itu adalah relasi. Percaya sama aku, mungkin nggak berguna bagi kalian di saat sekarang, atau yang sekarang tuh malah kayak minjem duit dong, atau mbak jalan-jalan aja yuk. Itu kita nggak tahu ke depannya mereka jadi apa. Jadi pertahanin aja nih teman-teman. Kalau bisa tuh kita tuh cari link seluas mungkin. Bahkan aku pun sendiri ada di tahap untuk mengumpulkan link, karena kita belum kerja kan. Belum tahu nih, misal Rafa 15 tahun ke depan jadi apa, aku 15 tahun ke depan jadi apa, kita nggak tahu. Makanya sekarang temenan yang baik aja. Tapi teman-teman harus ingat, temenan itu tuh boleh ya, tapi harus dipikir-pikir gitu loh. Kayak gini misalkan, aku sama Rafa temenan ya buat project kayak gini, wah berguna ya kan. Terus aku tuh juga punya temen dimana aku tuh cuman hahihi doang, kayak wah jalan terus main gitu-gitu ada. Di satu sisi lain aku punya temen yang ngajak ngambis mulu nih, Julia mulailah magang, Julia ikutlah ini, Julia belajar lain. Ada yang kayak gitu, ada yang share kepositifannya gitu, positive vibes terus gitu. Nah teman-teman, yang aku pengen sampaikan adalah kalian tuh harus punya itu, punya temen atau lingkungan yang mendukung kalian gitu loh. Jadi teman-teman tuh apalagi teman-teman yang ikut ini ya, harus kayak temennya gini, dia gini juga. Karena itu ada yang kayak gitu kan. Gak usah jauh-jauh nih, anak jurusan kita, anak himpunan jurusan kita, ada yang jadi sekretaris manajer karena manajernya itu ngajakin terus, ayo ini ikut ini, ayo ikut ini, ikut event ini yuk, ayo daftar ini, kayak gitu. Sebesar itu loh pengaruh teman-teman ke pribadi seseorang. Balik nyambungin si kata Julia tadi, bener, lingkungan itu benar-benar berpengaruh. Kalau si Julia tadi nyebutin positif vibes-nya, gue kasih saran, lo bisa milih lingkungan lo yang mana buat lo nyaman, yang mana buat lo nggak nyaman. Dalam tanda kutip nggak nyaman yang negatif vibes ya, bukan nggak nyaman kepaksa kayak temannya Julia tadi, itu beda cerita tuh, itu hasilnya beda lagi. Iya benar. Tapi jangan sampai nyamannya nih kayak maksudnya ngeganja, ya, tanda kutip, daun ya, bukan yang gitu ya. Itu nyaman juga, tapi kayaknya bukan yang itu maksudnya. Iya, beda tanda kutip, makanya gue kasih tanda kutip tadi. Iya, semakin teman-teman banyak lo teman ya, semakin banyak juga yang lo harus lo saring. Semakin banyak circle lo ya, semakin banyak juga yang harus lo pilih circle mana yang lebih baik untuk diri lo. Iya, makanya tapi dari situ tuh setidaknya kalian tuh punya banyak perspektif gitu loh. Yep. Oke ya, kita gini nih, misal kita tuh nggak pernah ikut ini itu, tapi dengan adanya teman kita bisa tanya, siapa tahu dia pernah. Ngerti nggak sih maksudnya? Kayak misalkan Rafa tanya sama aku, Julia sebenarnya jadi humas tuh gimana sih caranya, kerjaannya apa. Dia nggak ikutan kan, tapi dia tahu apa itu dari aku. Nah itu juga, itu fungsi teman sebenarnya. Teman tuh kalau misalkan kalian bisa berteman baik, terus tahu apa fungsi teman di hidup tuh, wah itu berfungsi banget tuh, serius. Bisa jadi penyemangat, bisa jadi teman itu tuh sumber informasi, tempat kalian belajar, tempat kalian main juga, tempat kalian curhat, multifungsi banget lah. Kalau emang kalian tuh tahu bener gitu teman itu buat apa sesungguhnya. Iya, pengalaman jahat banget ya, kayak memanfaatkan itu. Iya, pengalaman nggak harus lo turun ke lapangan kayak kata Julia tadi, lo bisa nanya, lo bisa tahu pengalaman itu dari sekedar nanya doang, meskipun ya beda rasanya ya, setidaknya lo tahu bagaimana pengalamannya, bagaimana cara nyelesainnya. Enggak sih, kalau aku bisa milih, aku lebih memilih aku tahu dari orang aja ketimbang ngerasain sendiri capek. Enggak, bohong. Lebih mengambil sesuatu yang praktis ya. Iya, tapi gitu maksudnya tuh kan gitu. Jadi kayak contoh nih, aku tuh nggak pernah banget join bazar. Aku nggak tahu di bazar aku harus apa, aku harus kayak gimana. Kayak misalkan ngediriin tenda tuh aku harus hubungin ke siapa, atau misalkan kayak calling out teman-teman yang mau join di bazar kita caranya gimana, aku nggak tahu tuh. Aku nggak tahu sama sekali, tapi aku tahu siapa orang yang pernah pegang bazar. Jadi aku bisa tanya dan aku tahu apa yang harus aku lakuin. Sesimpel itu. Tapi jangan mentang-mentang tadi si Julia sama gua ngomong nanya aja udah tahu pengalamannya. Ya lo
Oh udah, gue nanya aja deh sama teman-teman yang ikut organisasi, gue nggak usah Wah, biar gue tahu. Itu itu beda kamu lagi, cerdas sekali cerdas berarti dalam sekali. mengolah informasi ya, teman-teman kalau seperti itu. Bukan, beda Sangat lagi, cerdas. beda lagi ya. Jangan disalahgunakan kata-katanya. Tolong dicerna dengan baik. Enggak, tapi itu benar ya, benar. Benar dapat pengalaman berdasarkan cerita ya. Ah, ah. Kan akan beda kalau misalkan kita ngelakuin. Kalau kita ngelakuin tuh sudah pasti kita dapat capeknya, misalkan cekcok-cekcoknya atau kesenangannya itu yang enggak teman-teman dapetin dong, bondingnya atau apalagi ya. Pengalaman yang nggak bisa diceritain, maksudnya tuh kayak nggak Pengalaman di terekam, lapangan lah. nggak terdokumentasikan gitu. Iya, teman-teman nggak dapat itu. Nggak semuanya bakal, nggak selamanya bakal cekcok kok, nggak selamanya bakal jadi ada masalah. Ada pasti poin, ada pasti di mana sesi-sesi lo bakal seru-seruan di pengalaman itu. Nggak semuanya jelek, percaya deh. Iya, makanya itu yang teman-teman tuh, aduh, ya ampun teman-teman, join aja lah, ayolah gitu, ikut apa. Atau kalau misalkan nggak mau join organisasi, paling nggak punya pengalaman magang, coba. Ya, Kan itu itu lebih mendukung berguna skripsi lagi. juga kan. Karena apa ya? Kalau kalian, gue belum kerja sih, tapi gue setidaknya udah tahu lingkungan kerja karena gue paruh waktu. Eh, Pengalaman tuh apa ya? Yang terpenting itu komunikasinya. Semakin banyak lu berkomunikasi dengan orang, semakin banyak lu tahu cara bagaimana menghadapi macam-macam orang. Kan orang tuh beda-beda tuh ceritanya. Betul. Nanti ada manusia tipe A, manusia tipe B. Kalau lu ada pengalaman, lu bakal tahu cara ngadepinnya. Kalau lu nggak ada pengalaman sama sekali, lu nggak bakal tahu bagaimana cara lu ngadepin orang-orang itu. Entah itu bos lo, entah itu rekan kerja lo nanti, entah itu bawahan lo nanti, lo nggak akan ngerti itu. Benar itu. Benar. Kenapa? Apa ya? Apa? Yang namanya manusia ya. Gue tahu lo capek. Gue tahu lo kata misal nih, gue nggak ada duit untuk organisasi, ada modal segala macam. Gue capek. Disesuaikan dengan porsi lo, jangan dipaksain juga nggak bagus. Jangan mentang-mentang ayo ikut organisasi, jangan dipaksain juga, tolong. Lo tahu porsi diri lo sendiri, oke? Jangan dipaksain. Iya betul. Kalau teman-teman masih gitu, wah berarti teman-teman cerdas sekali dalam mengolah informasi. Sangat cerdas. Kenapa gue jelaskan ulang begitu? Karena pasti aja ada aja orang yang salah mengolah informasi yang kadang disampaikan di sini. Pasti ada aja itu, 1/10 paling nggak ada, pasti ada aja. Karena Iya. selain darurat membaca, Indonesia ya juga darurat mendengar. Waduh. Makanya kayaknya teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan tuh bisa di komen aja deh. Itu tuh sebenarnya teman-teman fungsi kolom komentar, bukannya bahas. Ya, itu salah satu fungsi yang penting untuk kolom komentar ya, selain menghujat. Iya, tanya aja. Kak, bener nggak sih gini? Atau Kak, apa gitu lah intinya. Iya, nanti Tanya dijawab. dong, tanya biar seru. Nanti dijawab di video selanjutnya. Gue mantap berarti collab lagi dong. Iya dong, jelas. Serius gitu lah. Jangan Iya. jangan terbatasi oleh keadaan lo yang serba terbatas. Karena kesempatan setiap orang sama, kayak kata gue tadi, kita punya waktu yang sama. Tinggal lo nya aja mau berusaha apa enggak. Tuh nggak ada juga yang ini. Apa tuh? Sih namanya tuh? Dia buat robot, buat itu nggak sih ada makanan yang dibalik-balik kayak gitu. Oh, telur itu ya? Ah, Ya, yang bantu itu. ibunya. Buat robot, anjir keren banget. Kalau nggak salah SMK kalau nggak salah. Iya emang Nah, sih. SMK. Dari keadaan ibu dia yang serba terbatas, yang apa ya, penglihatannya kalau nggak salah, benerin, mohon dikoreksi kalau salah. Kalau nggak salah penglihatannya yang susah pas balik-balik telur itu. Dari situ aja dia dapat ide buat robot buat bantu ibunya balik-balikin telur. Jadi ibunya tuh tinggal colok-colok aja, masukin ke bungkus. Dari situ aja deh. Ketika keadaan buat lo ada ide, buat lo ada inspirasi. Lo yang di rumah belum tentu dapat yang begituan kan? Yang kerjanya tidur,
kuliah online buat tugas ini mepet deadline. Memang. Tapi itu ngomongin soal tugas ya. Sebenarnya itu adalah tips and trick aku untuk lancar organisasi juga. Jadi ketika ada kelas, terus ada tugas, sebisa mungkin, secepat mungkin ngerjain tugas itu. Karena apa? Aku takutnya dengan penumpukan deadline tugas-tugas, itu tuh jadi mengganggu kinerja di organisasi juga. Kayak aku bakal terhalang buat rapat hari ini karena deadline tugas ini tuh hari kapan gitu. Nah, yang kayak gitu juga menghambat. Jadi teman-teman sebisa mungkin ya sebenarnya itu tuh bukan ambis ya. Kalau ambis tuh kayak kita tuh banyak ikut ini itu atau kayak gimana harus perfect banget. Enggak kayak gitu. Tapi tuh maksudnya kayak ya kalian kan punya organisasi nih yang kita belum tahu rapatnya tuh bisa aja mendadak. Terus jangan sampai hal itu tuh mengganggu kalian gitu loh. Apalagi sampai jadi alasan kalian untuk menelantarkan kuliah. Wah, jangan banget teman-teman. Makanya kalau misalkan aku ada tugas nih, aku tuh pasti sebisa mungkin ngerjain duluan. Karena itu udah kewajiban. Selain kewajibannya. Karena emang takut ganggu aja. Takut ganggu kinerja kita untuk organisasi. Apalagi kalau misalkan organisasinya banyak. Bisa aja hari ini tugas dikasih, deadline-nya minggu depan. Tapi di satu minggu ini full kita rapat. Misalkan ikut organisasi yang banyak ya. Organisasi A hari Selasa, B hari Kamis, ntar C hari Rabu, ntar ini mau rapat umum hari ini. Itu kan banyak ya. Takutnya malah teman-teman ini nggak sempet. Jadi mending pas di hari dikasih, kerjain aja. Langsung selesaiin. Iya. Lo rapatnya nggak fokus gara-gara aduh tugas belum selesai nih. Iya. Mana ada rapat. Iya, ujung-ujungnya lo nyalahin itu organisasi. Ini organisasi rapat terus tugas belum kelar. Padahal itu salah lo sendiri bangki. Bangsa. Iya, sebenarnya kayak gitu ya. Maksudnya ya teman-teman itu dong balik lagi skala tas, gimana manajemen waktunya, gimana cara kita menentukan mana yang mau diduluin. Nah itu tuh balik-balik ke situ. Itu tuh kayaknya basic skill yang orang harus punya deh sekarang. Bukan karena join organisasi yang banyak ya, cuman kayaknya emang harus kayak gitu deh. Harus tahu gimana cara manajemen waktu, harus buat skala prioritas supaya acara yang sebenarnya tanpa ngomongin organisasi tuh bisa jalan gitu loh. Temen aku ya, ada yang buat setiap hari nih, buat to-do list. Jadi kayak hari ini dia misalkan harus buat desain ini, terus dia harus ngerjain ini, terus misalkan dari semua jadwal itu ada selang kosong, dan disitulah dia bisa bilang kayak, oh iya oke, boleh gitu. Misalkan aku ajak jalan atau aku ngajak ngapain, oh iya boleh, aku kosong jam segini gitu, sampai di capture itu, ini jadwal aku hari ini, kayak gitu. Keren nggak? Kebiasaan akhirnya jadi kebiasaan. Itu iya, sesuatu yang sangat langka untuk dilakukan. Apa nih, mahasiswa ya? Teman lo lagi mahasiswa nih? Iya, mahasiswa pasti. Teman yang jadi mahasiswa itu sesuatu yang sangat langka. Mungkin di lingkungan kita baru ini yang gue dengar, sumpah. Keren kali itu anjir. Kayak gitu. Jadi dia tuh ya, dia maksud aku, dia tuh sudah punya alasan untuk bilang no untuk hal yang di luar jadwal dia. Nah itu juga teman-teman, jadinya kita tuh bisa karena sudah rapih tersusun, apa yang di luar rencana tuh bisa dipikirin mau dilakuin atau enggak, melihat padatnya jadwal yang sudah kita susun. Dia berani bilang enggak. Kalau misalkan dia nggak bisa, ya udah nggak bisa. Itu namanya tanggung jawab. Jangan lo asal bilang iya aja, tahu-tahu lo nggak bisa nyelesainnya ya. Itu poin. Iya. Salah satu poinnya. Itu menurut aku tuh kayak semua kekurangan, kekhawatiran teman-teman itu bisa diatasin. Bisa banget. Banyak banget solusinya teman-teman. Banyak banget. Yang to-do list itu adalah salah satu cara paling unik tuh. Iya. Dan yang paling mudah kalau lo bisa lo terapin sebenarnya. Nggak mudah juga sih kalau belum biasa. Ujung-ujungnya gue yakin terbiasa juga. Iya, atau kayak gue tuh orangnya pelupa parah. Jadi kayak bisa aja hari ini. Jadi aku tuh adalah yes man. Apapun aku iya. Diajak ke sini iya. Iya serius aku kayak gitu. Jadi di saat
aku diajakin atau ngajakin orang pergi, seketika aku ingat, aduh ternyata aku ada rapat ini nih, jadi ujungnya nggak bisa. Itu kan jelek ya teman-teman ya, maksudnya kayak masa sih lu udah bilang iya gitu terus harus cancel karena lupa. Memalukan banget sih. Iya memang aku memalukan, cuman ya itu ya cara belajarnya adalah kayak gitu. Apa kita punya notes kecil terus kita catat di situ apa aja yang harus kita lakuin, atau paling rapi kayak teman aku tuh, jadi dia punya to do list setiap hari dia mau ngapain, dicatatnya tuh di notes di HP dia kayak gitu supaya bisa dibawa kemana-mana. Balik-balik ke kaliannya juga sih, tergantung niat sama kemauan kalian. Kalau kalian iya aja tapi niat di hati kalian gak ada, ya sesuatu yang lo kerjain itu ada hasilnya, ada, cuman nggak maksimal. Karena apa? Cuman fisik lo aja yang kerja, hati lo enggak. Wah, masalah kayak gitu ya, masalah kayak gitu. Teman-teman harus tahu kalau misalkan kerja dari hati dengan kerja tanpa hati itu hasilnya sungguh berbeda. Apalagi kalau Sangat menyangkut berbeda. soal-soal visual ya, kayak desain. Visual, iya, bener. Jadi, aku nih punya banyak cerita, maaf lah ya teman-teman. Jadi pernah nih, ke kuburan ini apa? Jauh di Talang Jambi situ. Itu sebelumnya yang ngurus tuh adalah bapak-bapak ya. Berantakan banget, nggak beraturan. Tapi ketika orang yang disuruh ini anak muda ya, terus dia punya hati ke situ, kuburan itu rapi, bersih. Iya, maksudnya itu sesignifikan itu loh hasilnya ketika teman-teman kerja pakai hati dan tidak pakai hati. Sangat beda. Dari niat aja deh, itu yang paling dasar dari suatu pekerjaan. Iya, dan maksud aku dan teman-teman yang sudah berlelah-lelah ini karena pakai hati juga mungkin sedikit senang ya waktu mengerjakan. Enggak, gue yakin kalau mereka sebanyak apapun tugas mereka, kalau hati mereka ada kemauan dan ada niat, gue rasa capeknya nggak kerasa deh kayaknya. Yang gue rasakan ya, yang gue rasakan saat ini. Kalau aku tetap capek sih, aku perlu makan banyak gitu. Ya, kalau masalah makan itu memang kebutuhan setiap manusia, Ibu. Oh ya, sorry. Iya, tapi karena capek itu menguras tenaga dan pikiran ya. Kayak lapar gitu. Maksudnya kayak gitulah. Intinya kita memang capek, tapi teman-teman harus tahu kalau yang lihat hasil akhirnya itu pun juga tahu ini dikerjain pakai hati, ini dikerjain pakai niat, ini dikerjain asal-asalan, ini asal kerja, ini nggak pakai hati. Teman-teman tuh semua orang sadar banget dengan hasil karya kita dan apa yang kita perbuat, dengan cara kita nyampein sesuatu juga semuanya kelihatan. Apakah kita niat dari hati, apakah kita kerja pakai hati, apakah kita memang asal-asalan, asal jadi aja, itu kelihatan semuanya. Bukan cuman kita yang nilai atau kita yang langsung ngasih tau, ini gue kerja pakai hati, lu lihat gak? Enggak kayak gitu. Teman-teman sendiri yang lihat, nanti lihatlah. Nanti lo sendiri yang puas nanti masalah hasil. Iya, meskipun cuma dibayar terima kasih. Wah iya, terima kasih itu pun sudah apresiasi loh bentuknya sebenarnya. Udah kayak dibayar loh kalau lo udah niat. Kalau lo juga kerja masalah pakai niat, selain hasil, proses yang lo jalanin selagi lo niat itu ya nggak terlalu susah. Nggak terlalu susah, dan proses yang lo jalanin itu juga lo ingat pasti. Karena apa? Pakai hati. Iya, itu. Coba lo apa? Karena apa tadi? Yes aja, karena kepaksa. Lo bakal ngerjain apa sih ini kerjaan? Berat, rasanya tuh berat pasti. Udah berat, ngeluh. Prosesnya nggak lo rasain, prosesnya nggak lo inget. Kayak lo ngerjain tugas aja deh, kalau lo kepaksa, nanti ditanyain dosen lo minggu depan pasti nggak tahu. Bener, beda sama yang udah niat gitu kan. Aduh, niat ngerjain sampai 4 double folio nah itu aku niat. Wah, niat sekali ya. Iya, itu salah satu bentuk niat Julia saat buat tugas. Iya, nggak bohong, teman-temannya capek juga tuh nulis kayak gitu, 2 double folio aja mengeluh. Tapi setidaknya tuh rapi ngerjainnya, jadi tulisan. Misalkan ada garis, aku pakai penggaris. Coba kalau pengen cepet aja, bodo amat, garis-garis saya sendiri tuh pakai ini pena. Pokoknya nulis kelar jadi kumpul.
Iya, bodo amat bisa dibaca atau enggak, terserah. Nah, gitu teman-teman, ada bedanya. Dan yang lihat bedanya itu ya bukan cuma kita sendiri. Teman-teman yang lain juga lihat. Pasti ngerasa deh, pasti ngerasa. Pasti banget. Itu kepastian itu. Suatu hal yang pasti. Hasil dari apa yang kita kerjain, apa yang kita sampein, atau yang kita buat, itu bukan cuma kita yang nilai. Atau bukan cuma kita yang ngasih tahu. Gua tuh kerjanya nggak pakai hati, gua kerja asal-asalan. Bukan kita yang itu, bukan kita yang deliver, bukan kita yang sampein, tapi teman-teman kita yang lihat, wah ini orang nih asal-asal doang. Oh ternyata dia niat banget ya Allah. Nah itu teman-teman lain yang lihat, bukannya kita sendiri yang ngasih tahu. Dan pas lo udah ada hasil dari niat lo itu, saat ada beberapa orang yang nggak setuju atau ngasih saran, mentang-mentang lo pakai hati, lo jadi sakit hati dengan saran dan kritikan itu. Waduh, tapi itu agak susah ya kalau menanggapi kritik yang jahat segala macam tuh. Ya, Gue juga sensitif orangnya. iya. Saya baca komentar jahat tuh pengen gue cekek juga. Ini orang tahu apa sih? Sebagai manusia yang punya hati, sebagai insan yang punya hati, yang punya perasaan, yang namanya gituan ya pasti sakit. Iya sih. Cuman bisa dipikirin kembali apakah kritik dan saran itu bisa jadi lebih baik untuk Anda. Kalau itu memang benar-benar toksik untuk diri lo, ya udah, nggak usah nggak usah. Tapi aduh ya Allah, tapi sumpah ya, gue pernah buat podcast gitu kan. Dalam proses membuat podcast sudah tinggal kayak gue kasih yang raw lah ya, materi yang raw. Terus ada yang komen kayak gini, podcast tuh nggak asik. Wah anjing, maksudnya kayak apa lo podcast kagak asik? Maksudnya itu iya bisa nggak sih? Kalian tahu nggak sih teman-teman ya, di saat kita ingin berkomentar itu ada etikanya. Etikanya adalah kita puji dulu karya orang. Misal, ih Rafa keren banget podcastnya, panjang, terus narasumbernya keren banget, mantap. Terus baru deh di bawah tuh kalian kasih tahu komplimennya apa. Wah tapi ini kayaknya durasinya kepanjangan nih, masa podcastnya 5 jam, aku sudah ngantuk, harusnya 30 menit saja untuk pengantar tidur. Wah sepertinya narasumbernya ini ngomongnya terlalu cepat, harusnya kalian kasih tahu, kamu ngobrolnya kecepatan. Nah itu adalah contoh kritik gitu, kritik yang membangun dan beretika. Coba kalau misalnya kita dikasih kritik kayak gini, Rafa podcast lo jelek, tanpa alasan apapun, kayak anjing lu ya, kagak ngerti buat prosesnya bagaimana, orang udah capek main judge doang. Kayak Gue ngerasain itu saat gue buka channel ini pertama kali. Di saat circle pertemanan gue di SMA nih ceritanya, nggak usah sebut merek. Circle gue harusnya di spill dong biar wah asik. jangan karena lebih dari satu. Oh mantap, Dikeroyok saya, mampus. Ayo, tek. Ada beberapa teman gue di circle SMA gue, ada yang support, pasti ada yang support, percayalah ada yang support pasti di antara teman-teman lo. Pertama gue buat musikalisasi, iyalah teman gue yang editing video itu yang isi. Ya berhubung dia cewek mungkin dikit ya kritik saran karena mungkin gak enak atau kasihan. Pas gue ngisi, ialah podcast episode pertama, awal mula podcast di channel ini, ada yang bilang dengan tanpa otak dan tanpa hati, suara lo aneh anjing. Anjing lu ya, harusnya bahas kayak gitu. Ya bagaimana ya? Yang pertama itu adalah podcast paling awal, paling pertama yang gue buat dengan ngerekam lewat record HP, nggak pakai headset sama sekali, nggak pakai clip on, benar-benar HP gue deketin ke mulut. Yang kedua itu editing dari HP, KineMaster, nggak pakai Adobe apapun itu, whatever. Ya namanya coba-coba, nggak bisa dong langsung bagus. Iya bener, ya Allah. Coba kalau misalkan dibalik gitu ya, coba lu bikin dah, coba kita mau lihat. Kalau emang bagus ya alhamdulillah ya, pantas lu bisa ngejudge orang kayak gitu. Tapi kalau misalkan sama jeleknya atau bahkan lebih jelek, ya mohon maaf ya, apa haknya ngata-ngatain orang. Tapi buat lo yang sedang berusaha kayak gue, kayak gitu, kayak sama kayak cerita gue, ya abaikan aja, lanjut aja terus. Lo Iya jadiin itu motivasi aja terus. Berhubung lo pakai hati, jangan lo masukin hati juga kritik dan saran. Jadiin kritik dan saran itu jadi motivasi lo biar niat lo semakin besar nyelesain apa yang udah lo mulai. Mengembangkan apa yang lo udah mulai. Biarin. Yang udah support ya terima kasih, alhamdulillah.
yang ngejudge, yang ngata-ngatain, dia jadiin motivasi aja, jangan dimasukin hati. Biasanya suka Iya. dimasukin hati jadi penghambat lo buat bikin Iya, sesuatu. jadi Nanti males ya, iya sumpah jadi jadi males. males. Welcome to Indonesia. Anjing emang. Jadi itu kan banyak juga dia tuh berterusan gitu loh. Podcast lo jelek gitu. Terus dia bilang podcast lo ngebosenin. Terus gue tanya kan, dari mana ngebosennya? Dari awal. Karena bahasanya nggak berbobot. Masya Allah. Gue tuh kayak, siapa ya nih orang, ya Allah, nggak kenal. Kenapa dia berani ngejudge gue Di kayak luar gini? sana, Anjir. gue nggak tahu ya ini siapa yang ngomongin, misal di luar sana bahkan podcast yang laku kadang-kadang itu adalah podcast yang cuma sekedar misu-misu yang ngomongin trending saat itu. Percayalah, salah satunya TNM, channelnya Bang Andre. Lo bisa ke channel dia, itu dia ngomongin sesuatu yang viral, sesuatu yang trending saat itu, rame. Karena apa? Penyampaian dia asik, cara dia menyampaikan asik. Walaupun itu cuma sekedar misuhan ya, cuma sekedar misuh-misuhan, cuma sekedar apa ya bahasanya, gosip-gosip nggak juga sih, cuma sekedar ngobrol. Itu banyak loh orang yang enjoy dengan konten dia. Berarti apa gue yang kagak asik ya? Anjrit nih orang. Tapi ujungnya tuh gue jadi bad mood parah. Sumpah, parah bad mood banget kayak anjing lah, males ah, nggak mau buat lagi lah Nanti gitu. dikatain lagi ya, Iya, males maksudnya ah. kayak orang tuh nggak lihat effort kita tuh seberapa banyak buat itu. Karena orang lihat hasil, nggak lihat proses. Iya, kita cek kalian semua orang gitu males. Berusahalah buat lo yang punya temen sedang memulai sesuatu, entah itu konten, channel, atau project atau apapun itu, berusahalah untuk support sembari memberi saran yang bermoral dan beretitude. Tapi ada ini ya. Tapi setelah itu gue ceritakan ke adik gue, bilang kayak, "Dek, aku dikatain dek gitu, katanya podcastku jelek gitu-gitu," aku bilang pokoknya. Terus adik aku bilang, "Ya kak, itu jadi introspeksi aja kak. Kalau misalkan nggak bisa dijadiin ini introspeksi, ya udah diemin aja, orang dia nggak tahu juga siapa tuh emang siapa gitu-gitu." Aduh, Terus aku bilang kayak, ya benar juga sih. Aduh, ya udahlah, lanjut lagi gitu. itu buat lo yang sedang berusaha. Itu bisa juga sih masukin ke buat lo yang mau mulai ke organisasi. Nanti ada yang bilang, ngapain sih jadi organisasi, balik lagi ke awal kan. Nanti Wah jadi, iya, ngulang yuk. ya ngulang. Nanti masuk organisasi ada yang ngomong babu, bodoh amat, mereka nggak ada pengalaman, lo ada pengalaman, itu aja. Tapi ada bedanya ya. Ini contoh nyata di keluarga gue ya. Jadi yang punya organisasi itu aku sama adik aku yang bungsu, masih SMA nih ceritanya. Nah, ketika kami ngomongin soal organisasi kayak, "Kak, aku capek banget kak, aku takut rapat kerja di gini, atau kami pas mau bahas tuh gini, itu kan kita nyambung ya ngomong. Tapi ketika adik aku yang gak join apapun ini ikut ngobrol, gak nyambung. Itu apa sih? Apa sih untungnya? Nggak ngerti gitu loh. Letak capeknya dan bahagianya kita tuh dia nggak tahu. Karena perspektifnya udah beda. Bener. Dia nggak ngelihat prosesnya, nggak ngelihat dari apa yang lo jalanin, dia pokoknya ngelihat capek lo doang, udah gitu aja. Iya, Dia nggak ngelihat hasilnya. Iya, makanya teman-teman ya, sebenarnya di saat kita capek, di saat kita takut, di saat apapun, kita ngobrol dulu ke teman yang ini, ke teman yang relate. Ada kayak teman aku yang jadi gini, ketua ya, dia curhatnya sama aku kenapa? Karena dia tahu yang ngerasain jadi ketua itu pasti relate sama omongan dia. Udah sesimpel itu aja, cari orang yang relate. Kalau kamu galau karena kamu mau masuk organisasi, tanya sama orang yang udah berorganisasi, kayak gimana sih kira-kira masuk organisasi, kayak gitu. Kalau misalkan kalian ragu soal magang, tanya sama orang yang udah magang, magang itu gimana ya, terus ngurusnya kayak mana, kira-kira di situ ngapain aja. Tanya aja sama orang yang sudah mengalami atau lagi mengalami itu. Jangan tanya sama sesama yang nggak ikut, misalkan lu nggak ikut ya, oh iya gue juga, iya buat apa ya kita dijadiin babu doang, yang nggak bakal kena, nggak bakal maju, udah di situ aja setak lo. Iya, makanya harusnya tuh tanya ke orang yang udah pernah mengalami atau lagi mengalami. Dia jawab nih,
eh, gimana ya caranya ikut organisasi ini, atau apa ya benefitnya ya aku ikut organisasi. Sebenarnya aku ikut organisasi buat apaan sih? Aku tuh pengen ya, cuman aku tuh takut aja gitu, capek terus dijadiin babu sama senior misalkan, atau dijadiin babu sama teman-teman aku, atau aku jadi nggak punya waktu untuk main lagi. Nah, itu tuh tanya sama orang yang sudah atau lagi mengalami. Si anjing nanti nanya, bagaimana sih rasanya Whiskas? Kayak tanya si kucing. Oh iya benar juga. Gimana sih rasanya Whiskas? Nanti si anjingnya jadi pengen nyoba kan? Itu salah satunya. Salah satu case simpelnya doang. Iya. Ini jorok banget ya, pakai anjing dan kucing, ikan. Apa sih? Ini analoginya jelek banget ya, memang tidak pandai semua orang ini. Ya maklum, kita recordnya hampir tengah malam. Oh iya, jadi ngalor ngidul ya. Ini udah 5 jam gak sih? Ini emang bener habisnya tuh kayaknya habis ini deh. Habis azan subuh, nah baru habis podcast ini. 1,5 jam. Gue lihat di recordnya 1,5 jam. Wah, pasti kamu mempunyai banyak pekerjaan ya, tukang edit.